Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosia menjalani sidang kedua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Atut menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penyuapan dalam penanganan perkara sengketa pemilu kada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Berita 1 Katrina Inandia. Ya Katrina, bagaimana jalannya persidangan kedua Ratu Atut Khosia? Ya, Igan, sidang kedua dari Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosia dimulai tepat waktu. Hanya saja sebelum dua saksi yang dijadwalkan untuk didatangkan masuk ke dalam ruangan, sempat terjadi perbincangan antara majelis hakim dengan jaksa penuntut KPK dan juga penasehat hukum. Di mana pada sidang sebelumnya, jaksa mengaku keberatan apabila dua pengacara Atut yang namanya ada dalam dakwaan juga mendampinginya dalam persidangan. Maka dalam pembicaraan itu, majelis menanyakan lagi bagaimana pendapat jaksa apabila dua pengacara itu hadir dalam persidangan kali ini, dan jaksa mengatakan bahwa mereka tetap keberatan karena kehadiran kedua pengacara ini bisa jadi membuat kesaksian mereka nantinya menjadi rancu. Lalu penasihat hukumnya sendiri mengatakan bahwa ini tidak akan menjadi masalah karena toh saksi-saksi lain tidak memberikan kesaksian yang bersamaan dengan seperti apa yang akan diberikan oleh pengacara dari Ratu Atut ini. Nah, namun majelis hakim pada akhirnya mengatakan bahwa mereka belum bisa mengambil keputusan apakah kedua pengacara ini akan diperbolehkan atau tidak untuk mendampingi Atut di sidang-sidang berikutnya. Tapi di sidang kali ini, dua pengacara tersebut yaitu Andi Simangunsong dan juga Tubagus Sukatma sudah tidak lagi mendampingi Atut di dalam ruang persidangan. Salah satu dari mereka itu Tubagus Sukatma memang datang, tapi ia tidak masuk untuk mendampingi Atut. Demikian, Egan. Ya, Katrina, siapa saja saksi yang dipanggil jaksa dalam persidangan kali ini? Ya, dalam sidang kali ini, dua saksi yang dipanggil adalah saksi-saksi yang berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak, yaitu Agus dari KPUD Lebak dan juga Susi Turandayani yang merupakan advokat dari pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Dari keterangan-keterangan kedua saksi ini ditemukan fakta bahwa Susi Tur hanya bertemu dengan Ratu Atut satu kali selama masa sengketa ini, yaitu pada tanggal 26, di mana di situ dia bertemu dengan Ratu Atut dan juga Wawan dan Amir dan juga Kasmin di kantor Atut. Di situ mereka membicarakan untuk meminta bantuan kepada Atut karena menurut Susi ini adalah inisiatifnya sendiri untuk meminta bantuan kepada Atut karena Amir dan Kasmin adalah pasangan yang didukung oleh Partai Golongan Karya. Untuk itu ia meminta tolong kepada Atut agar bisa menyediakan dana yang diminta oleh Akil Mokhtar yang saat itu menjabat sebagai Hakim MK, yaitu sebesar 3 miliar. Namun pada akhirnya uang yang didapatkan baru 1 miliar rupiah, dan uang itulah yang akhirnya ditawarkan oleh Susi kepada Akil, namun ditolak oleh Akil karena Akil tidak mau apabila uang itu tidak mencukupi jumlah yang ia minta, yaitu 3 miliar rupiah. Uang inilah kemudian yang dibawa pulang oleh Susi yang akhirnya saat ditangkap tangan ia sedang memegang uang 1 miliar rupiah tersebut. Demikian, Egan. Baik, terima kasih Katrina, reporter Berita 1 Katrina Inandia melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.